Kadang spender ono sing ngeluh ngene ya, Pak. Rime. Rime gede sithik. Ya engko rem klit tromol. Rian ya bingung gitu ae. Tromol mburi engko. Iku lek kampase tipis apa broncal-broncal engko info ganti ae. Kayak spender nih. Wibis ya. Geter apa sithik ya? Iya. Slap ae. Tapi nggak suwe nggak. Tarikane ya? Nah, iku filter bensine tangki sekalian cleaning ae. Injektornya barang dikumi. Terus tune up busine barang nak kaya ana wis ireng apa wis aus ganti wae. Masuk kampas barang. Iki tromol apa arem ya? Nah, iku burung roh iku. Nah, mobil ngene iki ketok ya wis cakram kudune. Kan waktu tahun 2010 termasuk wis mewah no mobil iki. Ya. Nah, dari sini biasanya kita ketahui ya teman-teman bahwa ketika bongkar mesin dan di atas piston di sini itu keraknya banyak, bahkan sampai menumpuk hitam. Sini kan terlihat ada keraknya, tapi nggak begitu. Tapi yang sebelah kiri ini keraknya banyak sekali, apalagi yang sudah tebal seperti ini. Nah, ini biasanya itu ada oli yang naik ke ruang bakar atau oli turun ke ruang bakar ikut terbakar. Akhirnya terjadi kerak seperti ini. Itu menandakan bahwa ring kompresi atau seal plate-nya sudah banyak yang aus. Nah, seperti ini kondisinya itu jika mobilnya masih kompresi bagus. Jadi nggak ada kotoran atau kerak yang menempel di atas piston. Memang tetap harus ada keraknya, tapi nggak setebal kayak yang sebelah kiri ini teman-teman. Nah, ada kayak hitam-hitam ini ya. Olinya pasti boros, oli ngejok, asap knalpot ngebul. Di sini saya ada busi ya. Yang busi pertama ini terlihat hitam dan basah. Kemudian busi kedua coklat berkerak sedikit, ketiga coklat. Kemudian yang keempat ini adalah coklat berkerak banyak. Nah, di sini ya, istilahnya berkerak ini itu upil. Jadi di sini upilnya banyak, coklat. Ini upilnya ini hitam. Nah, ini menandakan bahwa oli itu ikut terbakar di ruang bakar ya teman-teman ya, seperti ini. Akhirnya muncul busi menjadi warna hitam. Terlalu boros juga bisa bahan bakarnya. Kemudian oli ikut terbakar juga bisa. Yang di sini keraknya ada tapi nggak begitu banyak. Kemudian yang ketiga juga nggak begitu banyak. Yang keempat ini yang paling parah. Ini bisa jadi karena tumpukan karbon yang ada di busi itu dari sisa pembakaran yang tidak sempurna. Akhirnya muncul kerak seperti ini teman-teman. TB atau throttle body itu sering sekali dianggap sepele karena sangat berpengaruh sekali di sistem injeksi bahan bakar. Ya, TB yang kotor seperti ini dia akan menghambat aliran udara masuk dan juga akan mengakibatkan boros bahan bakar. Makanya cleaning TB itu tetap dilakukan secara berkala dengan throttle body cleaner atau semacamnya sehingga nanti tidak terjadi kerak-kerak karbon menumpuk di throttle body. Efeknya sangat terasa ketika throttle body sudah dibersihkan ya. Talian jadi enteng, kemudian irit bahan bakar pastinya, karena di beberapa throttle body itu ada beberapa sensor yang nempel di situ. Coba pastikan cleaning dan rasakan hasilnya setelah throttle body dibersihkan pada mobil bensin tipe injeksi. Nah, ini teman-teman yang perlu diketahui bagi pemula atau yang baru belajar ya. Mungkin yang sudah suhu di skip aja. Nah, jadi di sini itu ada sebuah namanya kalen atau jalur oli. Jadi jangan sampai terbalik ketika nanti masang dari metal duduknya seperti ini. Karena kalau waktu OH seperti ini, kita itu wajib harus bersihkan ya. Mungkin di sini mobil kerak-kerak hitam nempel di sela-selanya, kemudian di lubang-lubangnya harus benar-benar dikerok, dibersihkan sehingga nanti setelah turun mesin seperti ini, aliran olinya jadi lancar, tidak menyebabkan keausan metal duduknya ya atau main bearingnya. Ini main bearing untuk kendaraan injeksi ya teman-teman ya. Selalu gunakan oli yang bagus,
untuk mobil Anda. Jangan pilih yang murah tapi palsu. Nah, di Toyota Avanza itu ada sebuah indikator seperti ini teman-teman. Indikator bahan bakar, MT, dan full. Kemudian ada indikator seperti pompa bahan bakar di stasiun SPBU ya. Ada tanda panah menghadap ke kanan. Ini artinya apa? Bahwa mobil ini tutup tangki bahan bakarnya ada di sebelah kanan pasti. Jadi Anda tidak akan salah ketika mau isi Pertalite atau Pertamax, tidak salah di sebelah kiri. Harus ke posisi sebelah kanan ya. Pasti ini. Terlihat ya, ruangan mesinnya ini sangat kotor sekali, berdebu. Nah, ini rawan untuk tikus bisa masuk ke dalam ruang mesin. Kalau sudah masuk, airnya nanti membuat kabel-kabelnya dikerokotin. Jaga kebersihan ruang mesin Anda dengan sering menyemprot dengan air bertekanan atau air kompresor, atau bahkan bisa dengan kuas atau dengan air yang agak basah, biar ruang mesin Anda tetap bersih. Nah, ini ya pentingnya mobil diesel common rail, dimana bahan bakar yang masih minum solar itu wajib digunakan tambahan double filter. Double filternya itu ya yang ringan-ringan kayak gini, dia memisahkan air. Ini double filternya water separator. Jadi water separator ini memisahkan air dan menyaring kotoran yang kasar ya. Baru nanti setelah kotoran kasar ini masuk ke kotoran atau filter yang menyaring kotoran halus. Baru setelah itu masuk ke sistem injektor supply pumpnya, solar dalam kondisi bersih. Nah, tutup kap mesin. Biasa ya, kalau kap mesinnya itu belum ditutup akan terlihat indikator di sini. Nah, ini ada indikator lagi, harus diinjak pedal rem untuk start mesin. Nah, tadi ya terlihat baterai lemah. Ini menandakan bahwa baterai bukan akinya, tapi baterai ini teman-teman yang lemah ya. Segera diganti biar tidak menyebabkan apa yang nggak bisa starter nantinya malah. Nah, ini jika ada kendala mobilnya itu olinya selalu berkurang di Nissan Diesel Navara. Nah, ini yang sering terjadi itu dari seal sini teman-teman. Seal selang injektor atau seal injektornya atau seal cover plate-nya ini. Nah, itu sering terjadi ya. Jadi kalau yang sealnya, terutama seal ini bisa beli sendiri, yang seal cover ini juga bisa beli sendiri, tapi yang seal injektor ini nggak bisa teman-teman. Bisanya harus beli satu set bersama rumahnya. Kita lihat ya. Nah, ini sealnya, kemudian kita balik di sini teman-teman. Sealnya ini jadi satu dengan cover rumahnya ini. Nah, jadi kalau ganti seal ini ya harus ganti covernya ini semua. Nah, harganya ini kalau nggak salah hampir 1 jutaan ya, 900 berapa itu di cover klep ini utuh. Nah, ini ada gejala indikator abnormal di kendaraan New Pajero Sport teman-teman. Indikator TPMS, service tire pressure dibutuhkan. Lihat di sini nanti ya. Service tire pressure monitor dibutuhkan. Ini sebenarnya kalau tekanan angin sudah sesuai standar dibuat jalan ya nggak apa-apa sebenarnya teman-teman. Tapi kan kadang kita risih ya, ada indikator nyala ketika mobil jalan. Harusnya mati semua ini, nggak ada yang nyala. Nah, bisa diperbaiki, bisa di reset agar indikator ini mati. Mitsubishi All-New Pajero Sport problem. Kita lihat problemnya apa ini teman-teman. Nah, ini nggak bisa hidup ya, starternya nggak bisa hidup, sulit. Kita cek. B1201 fuel information problem, B1156 power supply voltage low, B2516 rail height sensor signal. Oke, clear. Ini ya, gampang tengah ya John.
Kadang itu orang bingung ya, pemilik kendaraan itu. Seperti mobil ini di truk Canter Euro 4. Terlihat ya suaranya teman-teman. Ada bengungnya. Kita coba gas. Bengungnya nggak mengikuti RPM mesin. Bengungnya itu masih sama ya. Kadang orang itu bingung dikira mobilnya yang rusak atau mesinnya bermasalah atau kendala yang lain. Ternyata ini teman-teman ya, kayak gini itu harus Anda fokus dan harus jeli ya. Ini coba kita dengarkan dengungnya. Nah, dengungnya ini harus kita tahu apakah pertama dari mesin atau dari speaker. Coba kita pelanin teman-teman. Nah, hilang ya dengungnya ya. Kita coba kencengin lagi. Nah, muncul lagi dengungannya. Nah, ini saya pernah terjadi seperti ini itu di mobil customer ya, pemilik kendaraan. Jadi mobilnya ngeluhkan ada suara aneh, suara abnormal, dengung, sampai bingung dikira mesinnya yang rusak. Nah, setelah kita cek secara bersama, ternyata mesinnya nggak kenapa-napa karena kita cek dengan RPM naik. Dengungannya itu nggak mengikuti. Kalau mesin bermasalah dan berdengung, ketika RPM-nya ini naik, pasti dengungannya itu akan ikut naik. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini kan nggak ikut naik, ternyata dengungannya dari ini teman-teman. Nah, dengar ya, suaranya kedengaran teman-teman. Nah, jadi jangan panik dulu, kita cek fokus bersama apakah dengannya dari mesin atau dari radio. Ya, itu bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya pemilik kendaraan, khususnya kendaraan truk Canter. Sini saya ada mesin Mitsubishi Colt 120 SS, mobil legendaris, mesin legendaris yang sangat dicintai kaum mobil pickup di zamannya. Nah, mobil ini sudah nggak beroperasi. Saya mau nge-share nih teman-teman ya, bahwa dulu ini kalau timing bannya putus itu nih klepnya pada bengkok, kadang rocker alarmnya ini bisa patah, tapi kebanyakan klepnya pasti bengkok, harus turun silinder head. Nah, saat pemasangan di sini di camshaftnya ada sebuah tanda panah atau segitiga. Nanti ini harus dapat yang di sini teman-teman. Kemudian yang di bawah sini dia ada sebuah sprocket. Nanti sprocketnya harus sesuai tandanya yang ada di sini teman-teman. Nah, ini ya. Sprocketnya ada tanda titiknya yang dipasang di sini harus mengarah ke posisi ini, menandakan bahwa posisi sudah piston di top atas. Nah, ini saya ada unit Avanza teman-teman. Mobil ini tuh mengalami keluhan AC panas. Nah, kita lihat ya, kita buka di sini. Itu kita cek filter AC-nya. Nah, ini filter AC sudah kita lepas dan ini kondisi filter AC-nya. Walah, ngeri ya. Ini ibarat kalau hidung itu kita sudah sesak nafas, parah sekali nih. Mungkin dari baru ini mobil nggak pernah dirawat cleaning AC. Jadi tidak hanya oli mesin, filter oli, mungkin air radiator, juga oli transmisi gardan, filter AC atau servis AC pun diperlukan agar udara di dalam kabin itu tetap sehat. Nggak hanya bersih tapi sehat. Kalau seperti ini, udara yang kita hirup itu ya nggak tersaring sempurna. Akhirnya ya biasanya kalau kita perjalanan jauh kok tiba-tiba meriang, bisa jadi karena ini filter AC-nya kotor. Segera ganti ya, segera cleaning, segera servis AC mobil Anda agar tidak terjadi sakit. Nah, ini saya ada unit Avanza di mana mobil ini itu mengalami suara abnormal ketika jalan di roda belakang. Nah, roda belakangnya kita cek, kita coba puter ya. Ternyata yang bagian kanan itu kocak teman-teman. Kocaknya seperti ini. Kita tarik ke depan ke belakang. Nah, itu kocak yang sebelah kanan. Ini aman ya. Ternyata dari lakernya bermasalah. Ini yang bagian kanan, lakernya sudah kita bongkar nih. Kita lepas, kita cek, lihat lakernya. Nah, ini untuk kondisi dari as rodanya. Ini as atau lakernya sudah kita lepas dan akan diganti dengan laker baru ya teman-teman ya, biar nggak ngorok lagi, nggak muncul suara. Ini bahaya kalau sampai
ambrol di jalan ya mobil langsung deprok, nggak bisa jalan sama sekali. Waspada ya, segera perbaiki jika muncul suara abnormal atau gejala yang aneh di mobil Anda. Tentang fan belt ya teman-teman ya, kadang itu spare part yang murah, yang kelihatannya sepele tapi sangat besar manfaatnya. Nah, fan belt ini kalau kendor dia akan bunyi selip. Akhirnya apa? Kalau selip, dinamo ampere ini nggak ngisi karena nggak muter. Yang muter hanya fan beltnya saja. Ini juga hubungannya ada dengan kipas radiator. Kalau kipasnya ini juga selip, ini coolingnya atau pendinginannya pada mesin pun kurang maksimal. Makanya cek fan belt, kalau memang sudah aus retak-retak, jangan hanya dikencengin, tapi wajib diganti karena harganya ya murah teman-teman. Tidak hanya di kendaraan Colt diesel Canter saja, semua fan belt ya, mobil semuanya itu ada fan beltnya. Mungkin bentuknya sendiri-sendiri beda-beda, ada yang harganya murah, ada yang mahal. Kalau sekelas commercial vehicle seperti ini murah teman-teman. Isuzu Panther, mesin hidup namun indikator aki masih nyala. Apa yang rusak ya? Biasanya sih dari alternator yang pasti. Kalau kita perbaiki agar tidak terjadi trouble seperti ini lagi. Biasanya dinamo ampere nggak ngisi. Kalau nggak ngisi aki bisa tekor. Meskipun sudah ganti aki baru, meskipun sudah ganti aki dengan ampere yang lebih tinggi, kalau dinamo ampernya nggak ngisi percuma, pasti tekor kembali teman-teman. Nah, ini saya ada roda kendaraan truk ya teman-teman ya. Terlihat yang bagian luar ini sudah aus, tapi yang bagian dalam ini masih terlihat ada batikannya. Kalau tengahnya aman itu teman-teman. Nah, biasanya kalau bannya itu aus bagian dalam, banyak dari kingpin ya atau chambernya. Kalau ini makin luar, bisa jadi ban ini sudah dibalik atau memang bannya ini makan luar. Jadi kalau ban makan luar, bisa jadi setelan dari side slipnya ya, dia kurang mengkop ke depan daripada roda depan yang bagian belakang sini teman-teman. Kalau sudah seperti ini, biar nanti makannya rata, kadang ada yang dibalik ya, yang bagian luar ditaruh dalam, kemudian yang dalam bagian luar, biar rata-rata makan semua. Tapi kalau sudah seperti ini, ratanya tidak seimbang, banyak yang di luarnya, bisa jadi karena tadi tekanan anginnya juga kurang teman-teman. Itu bisa dari bagian dalam dan bagian luar. Karena tengahnya ini masih bagus ya, tekanan kurang, tengahnya masih bagus. Tapi kalau tekanannya kalau masih terlalu tinggi, tekanan ban terlalu tinggi, tengahnya ini nanti yang cepat aus. Harus sesuai standarnya ya tekanan anginnya. Nah, ini kita ada Toyota ya, Toyota Avanza. Nah, ini yang nyala itu ABS system. Kalau keluhan seperti ini tuh sebenarnya kalau dibiarkan ya remnya tetap bekerja teman-teman, tetap rem normal seperti biasa. Tapi kalau lama-lama dibiarkan, ini kan nggak tahu apakah yang rusak itu dari sensornya atau dari modulnya atau dari yang lainnya. Kalau teman-teman mengalami hal sama seperti ini, ada indikator yang nyala meskipun nggak terjadi kendala di mobil Anda, remnya aman, mesinnya aman, ya nggak ada kendala, sebaiknya segera saja diperiksakan gitu ya teman-teman ya.